Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum ibadah dimulai, saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk menaikkan pujian. Bagimu pujian, katakan ku datang padamu, membawa pujianku. Haleluya, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan membawa pujian kita. Sebab hanya kekuatan di hadiratnya sanggup menjaga. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu,
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam memuji menyembah Tuhan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan perkenankan bagi kami pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami juga mohon belas kasihan daripada-Mu. Ampuni kami, kasihani kami dari setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami melawan kehendak-Mu. Kami memberontak terhadap Engkau. Kami mistarget dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Olehnya kami mohon ya Bapa, ampuni kami. Kasihani kami anak-anak-Mu ini Bapa. Layakkan kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sukacita oleh karena pengampunan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi kami semuanya yang telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu kami berdosa kepada pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, suami istri, anak-anak kami, rekan-rekan sepelayan sekerja kami, siapapun juga yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami dan telah kami sakiti mereka. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami, terlebih dosa yang kami lakukan terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang jujur dan tulus dari hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan setiap dosa, kesalahan yang kami akui dengan jujur, tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Katakan, aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Tuhanku, ku dengar suara-Mu. sisi-Mu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu.
sukacitaku berlambang bila ku di rumahmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 144, ayat 1 sampai dengan 8. Dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukkanlah langitmu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serakkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panahmu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Harrison Butar-Butar. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan menaikkan pujian, satu pujian. Katakan, above all powers, above all kings. Above all powers, above all kings, above all nature and all creator's things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world can ever know, above all growth and treasure of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone,
took the fall and thought of me above all. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita minta pimpinan dan pertolongan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat waktu yang Tuhan anugerahkan buat kami, sehingga kami dapat mengerti kebaikan Tuhan melalui pemberitaan firman yang akan disampaikan. Berkati melalui pertolongan-Mu, melalui anugerah-Mu, melalui semua kebaikan-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti bahkan mengerjakannya karena Tuhan menolong kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik. Walaupun mungkin bagi sebagian orang Kristen ini sudah dianggap sering didengar dan kemudian dianggap ya ini tema yang kuno. Tetapi sebenarnya ini tema yang sangat mendasar sekali. Dan inilah dasar dari iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Yaitu tema yang akan saya ambil dari Roma 4 ayat 7 sampai 8, yaitu berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Kalau kita bicara bahagia, siapa yang gak mau mengejar kebahagiaan? Semua orang mencari kebahagiaan, bahkan mengejar sekuat tenaganya di dalam kehidupannya untuk berbahagia. Ada yang mencarinya dengan bekerja keras, ada yang mencarinya dengan berpikir dia melakukan studi belajar yang begitu keras, kemudian dia akan sukses dan akan berbahagia. Tetapi sejarah kehidupan manusia mencatat bahwa orang yang bergelimang harta, penuh kesuksesan dalam studinya, dalam pekerjaannya, tidaklah menjadi penentu bahwa dia berbahagia. Dan ini yang disoroti oleh Paulus, bahwa sebenarnya dasar atau titik berangkat orang berbahagia adalah ketika dia diampuni dosanya. Kenapa? Karena persoalan terbesar, persoalan yang paling dasar, yang esensial dalam hidup manusia, yang membuat manusia tidak bisa berbahagia itu adalah dosa. Oleh karena itu, Paulus mengatakan, kalau dosa ini sudah diselesaikan, dosa ini sudah diampuni, maka orang itu pasti seketika otomatis akan berbahagia. Oke, kita akan membahas ini satu persatu secara sistematis dari Roma 4 ayat 7 sampai 8 mengenai berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Yang pertama kita bahas tentang latar belakang surat ini dan berkaitan dengan pasal yang keempat. Surat ini ditulis oleh Paulus kira-kira tahun 57-58 dan para ahli memperkirakan ditulis di rumah Gaius di Korintus. Nanti bisa baca di Roma 16 ayat 23, 1 Korintus 1 ayat 14. Dan dalam menuliskan ini Paulus dibantu oleh Tertius. Nanti baca Roma 16 ayat 22. Surat ini tujukan kepada gereja di Roma yang kemungkinan didirikan oleh para pengikut Paulus, atau ada penafsiran kedua,
orang-orang yang pernah ikut dalam peristiwa di loteng Yerusalem dan kemudian menjadi anggota gereja mula-mula ketika Petrus berkhotbah di dalam Kisah 2 ayat 10. Nah, ada poin penting kenapa Paulus perlu menulis surat ini. Karena dia sebenarnya ingin ke sana tetapi tidak bisa. Atau ada beberapa hal yang membuat dia tidak bisa. Dan ada banyak pengajaran Paulus rupanya yang diputarbalikkan oleh sebagian kecil orang yang sangat mempengaruhi anggota gereja di Roma. Beberapa di antaranya mereka mengatakan, para penyesat ini mengatakan bahwa Paulus mengajarkan, ayo berbuat jahat supaya timbul kebaikan Tuhan. Itu ada dalam Roma 3:8. Kemudian ada juga pemikiran yang penyesat yang disampaikan oleh para penyesat berkata, mari kita bertekun dalam dosa supaya kasih itu semakin besar. Jadi karena kasih itu diberikan cuma-cuma, maka kamu makin berbuat dosa, maka kasih itu akan semakin banyak. Jadi dari konteks kasih yang murah, diberikan murah, gratis karena begitu mahal, menjadi sebuah kasih karunia yang murahan. Kemudian juga rupanya ada juga pemikiran para penyesat ini disampaikan kepada anggota gereja dan sangat mempengaruhi, mengatakan, keselamatan itu karena perbuatan, bukan karena iman anugerah dari Tuhan. Keselamatan atau pembenaran itu karena perbuatanmu. Nanti baca di pasal 3 dan juga pasal 4. Dan ini menjadi dasar yang begitu dirasakan oleh Paulus sebagai sebuah urgensi, sebuah keharusan untuk menuliskan dan meluruskan pengajaran-pengajaran yang salah di tengah anggota gereja yang sangat dia kasihi. Itulah latar belakangnya. Nanti terlihat di pasal keempat ini, bahwa sebenarnya di pasal keempat Paulus tegas mengatakan Abraham saja karena percaya dia dibenarkan, diperhitungkan sebagai kebenaran. Bukan karena Abraham baik, bukan karena Abraham melakukan sesuatu yang benar maka diperhitungkan sebagai kebenaran. Tetapi karena percaya saja, dan percayaan daripada Abraham itu anugerah Tuhan juga. Maka itu semuanya anugerah, bukan karena perbuatan. Itu di pasal 4, di ayat sebelum ayat 7 dan 8. Nah, bagian kedua yang kita akan bicarakan adalah kata berbahagialah. Di ayat yang ke-7 ada, di ayat yang ke-8 ada. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Kemudian berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Ada kata berbahagia. Menarik, kata ini dalam konteks ayat 7 dan 8 ini sebaiknya diterjemahkan sebagai berkat terbesar, sukacita terbesar, kegembiraan terbesar. Jadi ada konteks terbesar. Kenapa? Karena di sana kebahagiaan itu digambarkan dengan jelas sebagai sesuatu yang didapatkan bukan karena kita bekerja keras mati-matian, tapi sungguh karena anugerah kebaikan Tuhan. Dan dampak dari kebahagiaan yang diberikan Tuhan itu, yang bisa juga diartikan berkat Tuhan itu luar biasa. Di mana nanti dikatakan manusia akan dilepaskan dari dosa. Tetapi orang yang tahu persis akan firman ini harusnya sadar bahwa kebahagiaan yang hakiki dari manusia itu hanya dari Tuhan. Dan yang terbesar, bukan karena perbuatan baikmu. Bukan karena engkau melakukan sesuatu yang kata orang hebat, kata orang luar biasa jiwa sosialnya. Tidak, Tuhan tidak itu. Lihat itu semua. Kenapa? Karena sebenarnya saudara dan saya dalam konteks dosa semuanya sudah berdosa. Dibaca di Roma 6 ayat 23. Kita Roma 3 23 juga mengatakan semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma 6 juga mengatakan ayat 23, upah dosa adalah maut. Sebab tetapi kasih karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi ini yang penting kita pahami bahwa kebahagiaan itu adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, poin yang ketiga.
kita mempelajari kata diampuni dan tidak diperhitungkan, memiliki konotasi yang hampir mirip. Diampuni dan tidak diperhitungkan. Kalau diampuni di ayat yang ke-7, tidak diperhitungkan, pelanggaran-pelanggarannya itu, kesalahannya itu tidak diperhitungkan di ayat ke-8. Nah, kata diampuni sebenarnya kalau kita mau terjemahkan mudah supaya dapat dipahami anggota gereja dengan mudah, artinya begini. Ada satu kondisi karena sesuatu yang berat yang tidak mungkin diampuni, dia harus menjalani hukuman yang sangat berat atau bahkan sampai kematian atau maut. Nah, kata diampuni ini artinya saudara ditarik keluar oleh orang yang punya kuasa untuk mengeluarkan saudara dari keadaan tersebut. Itu satu. Yang kedua, arti diampuni adalah saudara diizinkan oleh si pemilik izin tersebut, pemilik kekuasaan tersebut yang menghukum itu untuk keluar dari kondisi dihukum itu. Kemudian diampuni juga bisa diartikan bahwa tidak lagi dianggap. Dalam satu terjemahan dikatakan kata ini bisa diterjemahkan bahwa si pemilik hukuman tersebut yang memberi hukuman tersebut sudah menganggap hukuman itu expired, tidak lagi berlaku. Jadi ketika dikatakan berbahagialah orang yang diampuni, wah, dia dilepaskan dari situasi hukuman, dia dikeluarkan dari kondisi dihukum yang akan berakibat maut, dan dianggap hukuman itu sudah expired, tidak berlaku lagi. Mantap sekali ini. Luar biasa teologi yang disampaikan oleh Paulus. Sedangkan kata tidak diperhitungkan artinya kalau dihitung-hitung maka tetap hitungannya bahwa saudara dan saya harus mati. Kalau dihitung-hitung tidak ada hitungan apapun yang bisa membenarkan bahwa saudara tidak dihukum mati. Oleh karena itu si pemilik hukum tersebut yang memberi hukuman kepada saudara, yaitu Tuhan, memberikan satu keputusan untuk tidak memperhitungkan segala perbuatan dosa saudara dan saya. Jadi bukan hanya dilepaskan, tidak lagi dihitung-hitung sama Tuhan, dikeluarkan, dibebaskan, dipindahkan dari situasi yang tidak ada harapan. Yang ada hanyalah kematian kekal, matian kekal. Tetapi dipindahkan kepada sebuah pengharapan baru. Hidup yang baru. Yang tadi dikatakan Roma 6:23. Tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wah, ini cerita yang harusnya didengungkan terus oleh gereja Tuhan. Tetapi memang sekarang orang lebih suka cerita yang spektakuler. Cerita yang berkaitan dengan rezeki. Cerita yang berkaitan dengan semua kemewahan. Oh, kesembuhan dan segala macam. Itu boleh dan itu baik. Tetapi itu semua harus beranjak dari kesadaran bahwa semuanya dimulai dari kasih karunia Tuhan. Yang mengampuni. Yang tidak memperhitungkan dosamu dan dosaku. Sehingga kita yang harusnya mati mengalami kemaut itu dikeluarkan, dipindahkan kepada hidup yang kekal. Kepada pengharapan baru dari kematian kekal, kebinasaan menuju kepada hidup yang kekal. Kemudian bagian yang keempat. Kita ini harus tahu persis bahwa ada kata diampuni dan tidak diperhitungkan tadi untuk apa? Untuk semua pelanggaran dan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya ayat 7. Dan yang ditutupi dosa-dosanya ayat 7b. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Itu ayat yang 8. Tetapi
kesalahan di ayat ke-8, maksudnya berbahagialah manusia yang kesalahannya. Kata kesalahan di dalam ayat 8 itu sama dengan kata dosa. Jadi saya menerangkan dua hal tentang apa yang diampuni dan apa yang tidak diperhitungkan, yaitu pelanggaran dan dosa. Karena kata kesalahan di ayat ke-8 itu sama dipakai untuk dosa di ayat yang ke-7. 7b. Nah, kata pelanggaran itu artinya suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar oleh manusia untuk melanggar atau keluar dari hukum Tuhan. Yang lebih ngeri lagi, dalam konteks Roma 4 ayat 7 ini bisa diterjemahkan dalam cerita penyesat-penyesat itu, mereka melecehkan hukum Tuhan, menghina hukum Tuhan. Itu mah gak usah diikutin, itu mah bohong, gak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, gak apa-apa kok. Kalau kamu berdosa juga nanti kasih karunia Tuhan datang lagi. Semakin kamu banyak berbuat dosa, kamu akan semakin menerima kasih karunia lebih besar lagi. Semakin kamu berbuat dosa lagi, semakin engkau akan diberkati dengan kasih karunia lagi. Ini melecehkan, menghina kasih karunia Tuhan. Dan ini yang harus ditegaskan oleh Paulus. Ini salah, ini sesat, ini tidak benar. Karena Tuhan mengampuni dan tidak memperhitungkan bukan karena dia mau dilecehkan kasih karunia-Nya, tetapi semata-mata supaya saudara dan saya berbaik atau menjadi baik, menjadi benar, berubah, bertobat, dan hidup dalam kebaikan dan kebenaran yang dari Tuhan. Kemudian kata yang berikutnya, dosa. Dosa itu artinya kesalahan, ketidakbenaran, tidak mulia, keluar dari arah yang Tuhan tentukan. Misalnya, ada kasus di mana sebenarnya secara manusia ini sebuah pergulatan iman. Tapi dalam konteks bahwa Tuhan menentukan arah, tetapi kita melanggar. Tidak mau, tidak taat. Ada. Misalnya kasus Yunus. Tuhan bilang, kamu pergi loh ke kota Niniwe. Sampaikan tentang pertobatan itu. Nggak mau lah. Itu musuh kami Tuhan. Nggak mau kami. Saya nggak mau. Itu musuh kami, musuh bangsa kami. Tuhan menentukan arah ke sana, Yunus pergi ke sana. Itu dosa juga. Artinya tidak sesuai dengan arah yang Tuhan tentukan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus tahu persis bahwa di dalam hati manusia tetap mencari yang namanya kebahagiaan. Di dalam hati manusia yang paling dalam ada peperangan antara dosa dan kebenaran. Tetapi engkau tidak bisa keluar dari dosa itu tanpa kasih karunia Tuhan. Starting pointnya tetap adalah kasih karunia, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan ketika dia berkata engkau sudah diampuni dosamu, engkau sudah tidak diperhitungkan pelanggaranmu, maka kau dan saya punya status yang baru. Kondisi yang baru, nature yang baru, orang benar. Dan ketika kita menjadi orang benar, lakukan perbuatan yang benar. Sungguh mempermalukan Tuhan kalau kita mengatakan saya orang benar, tapi kelakuan kita seperti orang tidak benar atau sama dengan orang yang tidak benar. Ya menipu ya kita menipu, ya sombong ya kita sombong, ya penuh tipu muslihat kita juga tipu muslihat, ya berzina kita berzina, suka marah-marah ya kita suka marah-marah. Terus apa bedanya? Itu yang disampaikan oleh Paulus. Kalau engkau sudah diampuni dosanya, maka harusnya engkau berbahagia, dan kebahagiaan itu menjadi daya, menjadi kekuatan buat saudara dan saya melakukan kebaikan dan kebenaran. Kalau engkau belum menemukan kebenaran itu, kau tidak akan pernah bisa mencari kebahagiaan itu kemanapun engkau pergi.
Dengan kekayaan tidak bisa. Dengan kehebatan tidak bisa. Dengan jabatan tidak bisa. Dengan kepintaran studimu tidak bisa. Kemanapun engkau pergi, kau tidak akan menemukan kebahagiaan. Dengarkan firman Tuhan ini. Kalau engkau sedang mencari kebenaran tentang di mana kebahagiaan itu, datang pada Tuhan Yesus. Datang kepada Dia, Sang Juru Selamat, satu-satunya. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama satupun yang bisa menyelamatkan manusia, hanya Yesus Kristus. Ketika kita semua menyadari itu, engkau dan saya akan menerima pengampunan dan engkau akan berbahagia. Karena ketika diampuni, tidak diperhitungkan pelanggaran kita, kesalahan kita. Kita lepas dari dosa, kuasa dosa tidak menguasai kita. Kita bebas melakukan kebenaran. Memperbaiki kehidupan kita. Mengasihi orang lain. Memperhatikan mereka yang terpinggirkan. Membantu dan menolong yang sedang dalam kesulitan. Memberikan pengharapan di dalam Tuhan kepada yang sedang putus asa. Itulah kebahagiaan orang yang diampuni dosa-dosanya. Dan sebagai penutup, kebahagiaan apa yang terutama dan yang paling utama dari pengampunan yang disampaikan Tuhan dan semua kebaikan Tuhan dalam kasih karunia ini? Saya bacakan yang Roma 6:23 bagian yang B. Tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya ulangi. Tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Hidup kekal bersama Tuhan. Dan apa yang harusnya kita tinggalkan? Mati kekal di dalam keberdosaan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Hari ini mau saya sampaikan dan tantang saudara untuk menerima Kristus sebagai juru selamat. Dan yang sudah menerima, lakukan itu dengan kebahagiaan. Kerjakan semuanya dan syukuri atas anugerah Tuhan. Dengan melakukan kebaikan, kebenaran, kasih Tuhan, dan semua yang mulia, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan di surga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajari kami menyadari bahwa bukan karena perbuatan kami menjadi benar dan dibenarkan. Tapi sungguh karena anugerah Tuhan. Kami mencari kemanapun, kami tidak akan menemukannya. Tetapi ketika kami bertemu Kristus, kami menemukan kebenaran, kelepasan, dan kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya, yang sejati itu. Tuhan, terima kasih buat semuanya. Berkati kami juga dengan pertolongan-Mu, agar kami mampu mengerjakan kebaikan, kebenaran, dan yang mulia, bahkan yang berkenan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami, umat-Mu, anggota gereja-Mu Tuhan, semua, bahkan orang-orang yang sedang mencari kebahagiaan yang sesungguhnya. Berkati dengan pencerahan yang dari Tuhan. Agar kami bertemu Kristus, hidup di dalam Kristus, dan menemukan, bahkan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya bersama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat disampaikan melalui nomor rekening atau QR yang terdapat di dalam layar. Bapak Ibu boleh silakan menyampaikannya. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menaikkan pujian, Aku percaya, katakan tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan, begitu mengasihiku. Kau yang sanggup menjawab seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku.
tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan masih anugerahkan, karuniakan bagi kami secara cuma-cuma sampai hari ini di sini. Kami bersyukur Tuhan berkenankan kami untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu hari ini ya Bapa. Kami juga bersyukur, berterima kasih karena Tuhan telah berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang telah disampaikan, dikabarkan, diwartakan oleh abdi-Mu, Pastor Butar-Butar pada hari ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami, dan lebih daripada itu mampukan kami untuk melakukannya dengan benar, dengan giat, di dalam keseharian kami masing-masing. Berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kami semua, anak-anak-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami di dalam menjalani hidup kami ini, kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga terus bersyukur karena Tuhan mau mengampuni akan setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama kami. Terima kasih Bapa. Ajarlah kami semua untuk terus bertekuk lutut, sujud menyembah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga pada saat ini ya Bapa, untuk gereja ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkatilah hari demi hari. Di dalam pertumbuhan, perkembangan, secara kualitas dan juga kuantitasnya, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai kami menjadi alat Tuhan yang efektif di dalam melakukan tugas penata layanan ini. Sehingga semuanya ini pada akhirnya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh kekacauan, kegelapan ini. Kami dipakai Tuhan menjadi garam dan terang ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh anggota gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati, kuduskan kami masing-masing pribadi. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh pada hari ini, Tuhan Engkau tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan. Yang ada di rumah mereka maupun di setiap hospital, kami serahkan ke dalam tangan kasih bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi, ruang dan waktu. Engkau sanggup dan mampu untuk melawat dan memberkati mereka.
Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu juga yang terpapar oleh karena virus corona. Juga Tuhan tolong mereka, pulihkan, sembuhkan mereka. Agar mereka terus berharap dan percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan mereka bergumul sendirian. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan seturut dengan talenta yang mereka miliki, yang Engkau telah berikan kepada mereka. Dan juga berkati apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Dan juga mereka yang sudah bekerja, Tuhan terus berkati pekerjaan mereka. Makin melimpah lagi. Sehingga di dalam kehidupan mereka, mereka juga dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi sesamanya yang membutuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hubungan keluarga, suami, istri, anak-anak. Tuhan, Engkau hadir untuk melawat mereka, memberkati mereka, mengampuni mereka di dalam setiap keadaan, kondisi yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang peduli dengan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang studi juga, Tuhan berkati studi mereka. Supaya mereka mulai menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang bijak di sepanjang hidup mereka. Untuk menghadirkan sukacita damai sejahtera dimanapun mereka berada. Lengkapi mereka dengan hikmat, wibawa, kuasa yang datang dari Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh majelis gereja ini ke dalam tangan kasih. Tuhan, pakai kami semuanya seturut dengan mau-Mu ya Bapa. Agenda Tuhan di dalam hidup kami biarlah kami lakukan dengan penuh sungguh dan bukan untuk diri kami sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini, menyerahkan seluruh pelayan-Mu yang mengambil bagian pada hari ini. Juga Tuhan berkati mereka masing-masing pribadi. Supaya mereka diberkati dan melakukan tugas tanggung jawabnya dengan motivasi yang benar untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh nakes yang Tuhan izinkan untuk melayani orang-orang yang terpapar oleh karena berbagai jenis penyakit. Tuhan hibur, kuatkan mereka, proteksi mereka dengan kuasa kasih. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia. Tuhan beri hikmat kepada mereka supaya mereka juga mau taat protokol kesehatan yang ada. Demi untuk mengurangi laju perkembangan, bahkan menghilangkan COVID yang sedang berkembang ini ya Tuhan. Nah, kami percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kami. Engkau sanggup untuk menolong kami tepat pada waktunya. Dan juga dengan cara kerja Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk Yayasan Muria, Tuhan berkati yayasan ini. Yang Tuhan percayakan untuk menata layani berbagai pelayanan secara holistik. Biarlah mereka diberkati Tuhan dalam setiap pekerjaan, pelayanan, keluarga mereka, para pengurus, dibuat menjadi berhasil. Karena kami percaya Tuhan yang memilih mereka untuk menata layani pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Oleh kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang akan memberkati mereka dengan cara-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pulihkan bangsa kami, negeri kami. Dari berbagai persoalan yang terjadi baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, agama, dan sebagainya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tolong bangsa kami. Sehingga bangsa ini tidak terus dalam keadaan terpuruk, tetapi bangkit dari berbagai persoalan ini. Karena Tuhan berkenan atas bangsa kami, negeri kami. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok negeri ini. Agar mereka dalam menjalankan roda pemerintahan ini dilakukan secara adil dan merata di negeri kami ini Bapa. Sehingga bangsa kami terus maju dan berkembang dan mengalami damai sejahtera di bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk rongrongan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan negeri kami yang kami cintai ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menjaga, melindungi, membentengi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu, semuanya akan terjadi menurut kehendak Tuhan.
bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Ratapan 3 ayat 39 sampai dengan 40. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita, bahwa kita merupakan orang yang berbahagia ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Olehnya itu persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, menuntun, memimpin, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, ibadah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan